자, 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 미오입니다. Indonesia 사람입니다. Oke, jadi aku mau lanjutin pelajaran bahasa Koreaku. Kali ini aku mau belajar tentang ini, itu, dan di sana. Ini, itu, dan di sana. Ntar dulu. Aku itu sebenarnya aku udah bikin catatannya. Ini dia. Caran, can. Oke. Can. Oke, ups. Jadi gini. I, co, sama ke. Itu untuk menunjukkan posisi atau lokasi, suatu benda. Jadi kayak di sini, di sana, atau yang jauh di sana. Nah, untuk i di Korea itu tuh kayak mereka apa ya? Jadi kayak ini orang nih, ini pembicara. Ini orang yang mendengarkan. Nah, si pembicara ini, sorry. Ini orang yang bicara dan ini orang yang mendengarkan. Jadi kalau misalnya si pembicara mau mention suatu benda atau orang, dia akan bilang i kalau benda itu atau orang tersebut paling dekat jaraknya dengan dia. Gitu. Atau kalau misalnya mereka berdua dekat, sama-sama deketan kayak gitu, ada sebelahan, pokoknya intinya si pembicara itu mau mention suatu benda atau orang yang jaraknya dekat sama si pembicara tersebut. Jadi dia bilangnya i. Kalau orang pakai saram kan, berarti i saram. Gitu. Nah, lalu kalau misalnya yang ke itu gini. Ini pembicara nih. Ini pembicara. Nah, ini adalah orang yang mendengarkan. Kalau misalnya yang tadi orang yang berbicara di sini dekat sama orang ini, dia bilangnya i saram. Nah, orang yang di sini kan jauh jaraknya sama dia nih, jaraknya jauh kan. Dia bilangnya ke saram, gitu. Ke saram, i saram, ke saram, i saram. Kenapa i saram? Karena yang ngomong ini, dia mention sesuatu yang dekat sama dia, sedangkan kalau dia orang yang rambutnya kayak apel, tangkai apel ini, kayak Upin Ipin ini, dia mention sesuatu yang jaraknya jauh sama dia, tapi orang yang dimention ini jaraknya dekat sama orang yang mendengarkan. Jadi ke saram, gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngomongin, tapi ke ini juga dia gimana ya? Jadi kalau ke ini juga bisa digunakan untuk membicarakan orang yang sama-sama kita nggak ngeliat atau nggak tahu posisinya ada di mana. Jadi kalau misalnya, kamu tahu dia nggak? Itu loh orang yang jadi tetangga baru aku. Si tetangga yang diomongin ini itu nggak ada di antara pembicara maupun pendengar. Jadi mereka berdua menggunakan kata ke saram, gitu. Nah, kalau co itu ada lagi. Ini co ya. Tadi i sudah, ke sudah, sekarang co. Kalau co itu lain lagi. Ke itu kan bisa digunakan untuk sesuatu yang nggak kelihatan. Kalau co, ini pembicara dan ini pendengar. Mereka berdua itu sangat jauh dengan objek yang dibicarain, gitu. Tapi masih kelihatan. Itu kalau co. Ya, gitu aja sih. Oke, jadi gimana kalau misalnya langsung praktek?
I pen, I cek. Vocabulary-ku kurang. Aku harus ngafalin dulu. Jadi kayaknya segini aja dulu videonya. 감사합니다. 안녕히 가세요. Bye bye.